Halo Sobat Easy Stock. Ini kita mau bahas 6 saham Bakri naik semua ini. Coba kita lihat grafiknya ya. Bumi, EMP. Oke. Kita lihat grafiknya aja. Oke. Chart. Bumi. Luar biasa naiknya. Enerak juga naik, apalagi tadi dia BRMS BNBR push. BRMS naik juga, BNBR BNBR tiba-tiba jadi 50 ke 80. Dewa UNSP. Dewa juga naik dari 50 ke 80. UNSP juga naik terus, mungkin ya CPO naik ya. Nah, kita mau lihat saham Bakri ini dari sudut fundamental ya, analisanya Benjamin Graham menghitung nilai wajar saham dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham. Dan Sobat Easy Stock sekarang bisa mendownload aplikasinya namanya Easy Stock yang bisa membandingkan antara harga pasar dan nilai wajar saham untuk saham-saham Bakri. Anda bisa masuk ke Google Play Store dan Anda akan lihat tampilannya kayak gini. Kita lihat pertama ya, BNBR yang naiknya 50 langsung ke 80. Ini apa artinya? Closing price 77, nilai wajarnya tuh negatif semua. Kenapa? Kita lihat di sini. Laporan keuangan Q1. Dia punya net income 36 miliar, tetapi karena banyak pendapatan dan biaya operasional yang ada di back end ya perhitungannya ini menyebabkan free cash flow-nya minus 29 miliar. Oke. Nah, kalau lihat dari sisi neraca, utang jangka pendek itu tidak bisa ditutup sama net current asset, sehingga working capital kan pasti defisitnya 1 triliunan, 1,5 triliun. Disuruh nutup 620 miliar lagi kan nggak bisa. Nah, di sini return on equity-nya 1 juga nggak nyampe. Dan equity-nya luar biasa besar, 10 hampir 11 kali. Profit margin 2% aja nggak nyampe. Makanya secara fundamental hancur nih saham. BRMS tuh juga nilai wajarnya tuh 50 perak aja nggak nyampe, 25 perak aja nggak nyampe, tapi harga udah digenjot ke 228. Kita lihat di sini negatif pertumbuhannya, Q-nya Q1, return on equity 1 juga enggak. Debt equity-nya bagus, profit marginnya aneh nih, lebih besar daripada gross margin. Nah, ini kan anomali di sini. Nah, sini Anda bilang, "Oh, kok ini kan positif. Kenapa growth-nya negatif?" Anda bisa masuk ke premium member, salah satunya feature-nya forecast simulator, ada best stock selection juga, ada menghitung nilai wajar IPO. Kita robah revenue growth-nya jadi 3%. Berubah nggak? Tetap aja tetap aja 25 perak juga nggak nyampe, harganya terlalu tinggi. Oke, kita lihat Dewa, kontraktor tambang, bagus itu 89 upside-nya, closing price-nya 75, ininya 141. Coba kita lihat Dewa tadi ya, Dewa, wah naik 50 ke 80, ini ekstrim banget ya naiknya ya, ngeri juga. Kita buka ini panelnya, Q1 udah growth-nya 3,6 bagus,
Nah, di sini kita lihat net current assetnya 2 triliun. Tapi utang jangka pendeknya 3,5 triliun. Berarti dia kan defisit working capital 1,5 triliun. Disuruh nutup utang jangka panjang 1,8 triliun, udah pasti nggak bisa. Nah, di sini equity-nya mana nih? Oke. Net income-nya negatif meskipun free cash flow-nya positif ya. Jadi return equity-nya pasti negatif. Debt to equity-nya di atas 1, profit margin-nya kecil, nggak sampai 4%, working capital di bawah 1, nggak bagus. Oke, UNSP. Waduh, ini kok parah banget nih UNSP nih, padahal CPO-nya lagi bagus ya. Dia itu net income-nya 117 miliar, free cash flow-nya hampir 0,5 triliun ya, 443. Tapi equity-nya negatif. Yang kita lihat tuh di sini nih. Net current asset 1,5 triliun, suruh nutup utang 12,8. Itu defisit working capital-nya luar biasa. Defisitnya 10 triliun. Ditambah utang jangka panjangnya 2 triliun. Berarti nggak mungkin dia ngangkat ini, cuma cash flow cuma setengah triliun nggak sampai. Makanya kan profit marginnya juga nggak nyampe 3%. Working capitalnya di bawah 1, jauh lagi di bawah 1, debt equity tinggi banget. Nggak bisa ini, sorry. Terus kita lihat apa Bumi Resources. Negatif, nggak bisa kita analisa, coba kita lihat kenapa. Pasti neracanya. Net current asset 12 triliun, suruh nutup 41,5 triliun. Berarti kan defisit working capitalnya itu sebesar 28 atau 29 triliun. Belum ditambah 8 triliun. Waduh, nggak mungkin bisa ngangkat nih. Free cash flow-nya emang 1,6 triliun, tapi nggak bisa lah. Berat. Makanya negatif semua. Terlalu besar utangnya. Return on equity-nya sih bagus ya. Return on equity-nya di atas 20, 24-25%. Marginnya juga bagus, 13,3. Persoalannya debt to equity-nya sama working capital-nya di bawah 1. Working capital di bawah 1, debt equity hampir 5. Waduh, itu berat banget itu. Oke, ada satu lagi. Apa tadi ya? Energi Mega Persada. Oke, Energ. Nah, ini 73% upside-nya. Harga 285, 282 lah. Upside-nya bisa sampai 480. Bagus kan? Tapi downside-nya bisa turun ke harga terendah ke 50 perak. Kenapa? Kita lihat pasti neraca lagi di utang jangka panjangnya. Di sini lihat net current asset-nya aja nggak bisa nutup utang jangka pendek. Itu kan udah defisitnya udah sekitar berapa? 2,5 triliun lebih ya. Ditambah 5,3, berarti defisitnya bisa sampai 8 triliun. Dia punya free cash flow bagus 1,8 triliun, tapi nggak bisa nutup. Ya makanya dia tetap positif karena free cash flow-nya kuat. Sehingga dan growth-nya lumayan bagus lah. Nah, ininya makanya tinggi, gapnya tinggi banget antara nilai wajar tertinggi 480 dan nilai wajar terendahnya cuma di bawah 40. Nah, kita lihat return on equity-nya itu masih sedikit di bawah benchmark 10% ya. Marginnya 9%, masih sedikit di bawah. Debt equity-nya terlalu tinggi, working capital-nya di bawah 1. Jadi kesimpulannya secara fundamental, ya kami tidak akan menyentuh sahamnya Bakri. Yang semuanya itu naiknya bukan karena fundamentalnya. Nah, kalau dilihat dari fundamental sesaat, kayak tadi kan, Energ itu bagus secara profitability-nya, tapi utangnya itu loh. Kayak seperti Bumi, profitability-nya kalau nggak salah tadi bagus juga.
Tapi karena hutangnya itu menggunung, jadi kalau mau main saham ini betul-betul trading. Kalau Anda menganut paham trading ya silahkan masuk di situ. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.